Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Kak Nazar. Dalam pertemuan kali ini kakak akan membahas masalah yang berkaitan dengan fungsi genap dan fungsi ganjil. Ini masih dalam bab relasi fungsi. Oke, kita coba lihat bagaimana konsep fungsi genap. Apapun yang kita pelajari, pertama sekali yang harus kita kaji itu adalah definisi. Nah, definisi. Fungsi genap itu didefinisikan sebagai, ya, kalau definisinya f min x sama dengan fx. Dan contoh daripada fungsi genap itu adalah fx sama dengan cos x. Nah, kita coba lihat bentuk daripada grafik fungsi genap ataupun bentuk daripada fungsi cos x. Nah, kalau kita perhatikan ya sesuai dengan definisi f min x sama dengan fx. Yang lebih jelas di sini saya coba melihat pada saat x-nya sama dengan pi. Nah, ini. Pada saat nilai x-nya pi ya. Ini jelas sekali kelihatannya. Pada saat nilai x-nya itu sama dengan pi. Kita bisa lihat kalau fp ya. fp itu sama dengan kan cos pi. Cos pi nilainya sama dengan min 1. Kemudian kalau f min pi sama dengan cos min pi. Ya, cos min pi. Cos min pi juga sama dengan min 1. Nah, ini kan fp sama dengan f min pi ataupun f min x sama juga dengan fx. Nah, itulah ciri daripada fungsi genap ini. Jadi nilainya sama. Sehingga dari sini kita bisa simpulkan bahwa salah satu ciri daripada fungsi genap atau ciri utama daripada fungsi genap ini adalah dia simetris terhadap sumbu y. Simetris terhadap sumbu y. Kemudian kita coba lihat bagaimana kedudukan daripada fungsi ganjil. Yang kedua, ini ada fungsi ganjil. Fungsi ganjil itu definisinya f min x sama dengan min fx. F min x sama dengan min fx. Ya. Contoh fungsi ganjil yang umum itu adalah fungsi sinus ataupun fx sama dengan sin x. Kemudian kita coba lihat kedudukan grafik fungsi sin. Nah, ini grafik fungsi sinus. Nah, di sini kita juga bisa lihat dengan jelas ya, pada saat x-nya itu pi per 2 ya, pada saat nilai x-nya itu adalah pi per 2. Sin pi per 2 itu adalah 1. Nah, sin pi per 2 itu sama dengan 1. Begitu juga pada saat sin min pi per 2. Oke, saya coba nyatakan. Kita tuliskan ya. Sin pi per 2 itu sama dengan 1. Sedangkan pada saat x-nya kita gantikan min pi per 2 itu menjadi negatif daripada sin pi per 2 yaitu min 1. Jadi f min x sama dengan min fx. Adapun ciri khas ataupun ciri utama daripada fungsi ganjil itu adalah dia simetris terhadap titik asal. Ya, terhadap titik asal ataupun terhadap titik 0,0. Terhadap U 0,0. Untuk lebih jelasnya, bagaimana cara kita membedakan antara fungsi genap dan fungsi ganjil, itu dapat dilihat dari beberapa contoh soal berikut. Kita mulai dari soal yang pertama. Di antara fungsi-fungsi berikut ini, yang manakah yang merupakan fungsi genap? Oke, kita perlu menguji satu persatu dari opsi yang diberikan. Saya coba yang A. Yang A itu fx sama dengan 2x min 4 ya.
ciri daripada fungsi genap ataupun definisi daripada fungsi genap itu adalah f min x sama dengan fx. Nah, kita coba substitusikan nilai x-nya, kita gantikan dengan min x. Apakah hasilnya sama juga dengan fx itu sendiri? Kalau saya cari f min x pada opsi jawaban A, maka ini akan menjadi 2 kali min x dikurang dengan 4. Ya, kalau kita sederhanakan, ini menjadi min 2x min 4. Dari sini, kita peroleh kesimpulan bahwa ternyata f min x tidak sama dengan fx. Dengan demikian, yang merupakan fungsi genap itu tidak pada opsi yang A. Kemudian kita coba yang B. F min x, 2x kuadrat min 3x sama dengan 2 min x kuadrat dikurang dengan 3 min x ditambah dengan 1. 2 dikalikan min x yang dikuadratkan kan jadi x kuadrat. Persegi ini menjadi 2x kuadrat plus 3x ditambah dengan 1. F min x-nya 2x kuadrat tambah 3x plus 1, sedangkan fx 2x kuadrat min 3x. Nah, di opsi jawaban B, ini juga kita bisa tunjukkan bahwa f min x ternyata tidak sama dengan fx. Maka fungsi genap bukan pada opsi jawaban yang B. Kemudian kita coba yang C. Kalau yang C, f min x sama dengan 2, masukkan min x dikurang dengan 1, kemudian kita per dengan x plus 3. X-nya kita gantikan dengan min x yang ditambah dengan 3. Kalau kita sederhanakan, ini menjadi min 2x min 1 dibagi dengan x plus 3. Min x plus 3. Min x plus 3. Nah, ini juga menunjukkan bahwa f min x tidak sama dengan fx. F min x tidak sama dengan fx. Oke, langsung saja saya beralih ke opsi jawaban yang E. Untuk opsi jawaban yang E, fx sama dengan x kuadrat min 5. Kalau f min x, ini berarti menjadi min x yang dikuadratkan, kemudian dikurang 5. Min x dikuadratkan ini tetap x kuadrat, kemudian kurang 5. X kuadrat kurang 5 ini merupakan fx. Ya, berarti kesimpulannya f min x sama dengan fx. Dengan demikian, ini merupakan fungsi genap. Sehingga opsi jawaban untuk soal nomor 9 ini adalah yang E. Oke, berikutnya di nomor 10. Di antara fungsi-fungsi berikut, manakah yang merupakan fungsi ganjil? Kalau tadi saya kakak menguji dari A sampai dengan E, dari A duluan, sekarang saya mulai dari E. Oke, kita lihat dulu definisinya. Fungsi ganjil itu adalah f min x sama dengan min fx. Kita mulai mengunci dari opsi jawaban yang E. F min x berarti jadinya 3 min x ditambah dengan 5. 3 min x berarti ini jadi min 3x plus 5. Kita berusaha min fx, berarti minnya saya coba keluarkan. Ini 3x min 5. Sehingga min 3x min 5 ini bukanlah min fx. Kesimpulannya berarti f min x tidak sama dengan min fx. Kalau nggak sama, berarti dia sama dengan fx. Enggak juga. Kan kalau bukan ganjil genap enggak. Dalam fungsi, kalau bukan ganjil belum tentu genap. Begitu juga sebaliknya. Kalau bukan genap belum tentu ganjil. Sekarang yang D. F min x. Karena fx x pangkat 3 min 2x. F min x berarti min x kita pangkatkan 3. Kemudian dikurang 2x. X-nya kita gantikan dengan min x. Min x kalau dipangkat 3 ini adalah min x berpangkat 3. Min kali min jadi plus 2x. Minnya saya coba keluarkan. Ini jadi x pangkat 3. Karena ini plus ya, udah dibagi dengan min, maka tinggal min 2x. Nah, min x pangkat 3 min 2x ini merupakan fungsi fx. Jadi untuk opsi jawaban D, kita bisa dapatkan kesimpulan bahwa f min x sama dengan min fx. Dengan demikian, berarti
jawaban D ini yang merupakan fungsi ganjil. Sehingga opsinya adalah yang D. Berikutnya. Berikutnya untuk soal nomor 11 ya. Untuk di soal nomor 11 ini bagaimana kita menentukan fungsi genap ataupun fungsi ganjil kalau diberikan dengan grafik. Maka kita bisa lihat cirinya. Kita lihat dulu soalnya, di antara grafik berikut ini manakah yang termasuk fungsi genap? Ciri daripada fungsi genap, dia harus simetris terhadap sumbu Y. Ya. Apa maksud simetris terhadap sumbu Y? Kalau dia simetris terhadap sumbu Y, berarti kalau dilipat terhadap sumbu Y ataupun dicerminkan terhadap sumbu Y, dia akan merupakan bayangannya ya, ataupun dia akan berhimpit terhadap sumbu Y. Maka kalau kita lihat dari opsi jawaban dari A sampai E, yang simetris terhadap sumbu Y itu adalah yang C. Kalau yang E kan simetris juga, ya yang E juga simetris tetapi dia bukan fungsi. Ingat definisi fungsi ya. Ini bukan fungsi kalau yang E. Sekian untuk pembahasan masalah fungsi genap dan fungsi ganjil. Ikuti terus channel PMath. Jangan lupa like, subscribe, dan share supaya tidak ketinggalan update yang berikutnya.